Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Rumah Abi. Pada video kali ini Rumah Abi ingin memberikan inspirasi renovasi rumah subsidi tipe 30/60 jadi rumah sekeren ini. Simak terus yuk, siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang membutuhkan referensi tentang rumah seperti ini. Simak terus. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini membahas tentang inspirasi rumah idaman. Maka dari itu, jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan updatean video-video yang terbaru dari kami tentunya. Oke, langsung aja kita lihat rumah ini. Rumah ini berdiri di atas lahan, dia lebar 6 meter kali panjang ke belakangnya itu 10 meter, teman-teman. 60 meter persegi, dan untuk luas bangunannya awalnya ini rumah ini hanya 30 meter persegi, dia lebar 6, panjang ke belakangnya 5 meter. Tapi setelah kita lihat rumah ini kok kesannya jadi luas ya, lega dan mantep banget nih, karena awalnya rumah hanya 30 meter persegi, tapi bisa jadi rumah sekeren ini, sekompak ini, dan seminimalis ini, teman-teman. Nah, rumah ini sendiri punya 2 kamar tidur, teman-teman. 1 kamar mandi, lalu ada dapur, ruang tengah, dan juga carport, serta di bagian depan ini ada ruang tamu. Oh iya, untuk renovasinya kalau menurut saya ini rumah keren banget ya. Bisa dibilang permainan dari bagian keramik, terus plafon dan lain sebagainya ini sangat inspiratif banget nih, teman-teman. Ini menurut saya oke banget ya. Jadi bisa dibilang renovasi yang ya keren lah. Oke kan? Carportnya sendiri punya ukuran dia lebar 3 meter kali panjang ke belakangnya itu 4 meter, teman-teman. Jadi bisa difungsikan sebuah mobil ya. Dan untuk bagian plafonnya tuh, ceilingnya keren banget ya. Ini ada yang tahu plafon apa? Plafon variasi PVC seperti ini ya. Ini keren banget nih. Biasanya kalau saya lihat untuk renovasi rumah model seperti ini biasanya hanya di plafon standar aja. Paling ya dikasih list drop ceiling seperti itu. Tapi kalau untuk ini udah drop ceiling dan juga plafonnya itu ada motif-motifnya seperti ini, teman-teman. Motif-motif apa nih? Batik ya. Dan di sebelah kanan kirinya juga ada motif kayu. Jadi bikin rumah ini terkesan lebih mewah ya, lebih cakep tentunya. Dan harus dipastikan dengan plafon model seperti ini atapnya harus dibikin rapet ya, nggak boleh bocor tentunya. Nah, untuk bagian teras ini juga, untuk bagian ini bisa dibikin tidak juga, teman-teman. Nah, kita lihat untuk bagian kusen-kusennya juga rumah ini sudah diganti semua, teman-teman ya. Tuh lihat, pintunya baik jendelanya sudah full memakai kayu model jati seperti ini, teman-teman. Tuh, pintunya cakep banget ya. Dari pintunya, temboknya ini udah full keramik seperti ini, teman-teman. Jadi lebih keren ya. Dan untuk pintunya sendiri memakai pintu bukaan model lipat seperti ini ya. Ini model kupu tarung kalau nggak salah namanya, teman-teman. Dan juga jendelanya juga minimalis, panjang-panjang tinggi seperti ini, teman-teman. Cakep banget ya. Di bagian depan ini juga ada sebuah mesin jahit, dimana ini mungkin kesarian dari pemilik rumah ya. Dan ini keren banget, teman-teman. Tuh, minimalis kan pintunya. Nah, buat teman-teman yang ingin merenovasi rumah, ingin bikin pintu yang lain daripada yang lain, silakan teman-teman bisa contoh pintu model seperti ini. Dan sampai di sini kita coba yuk masuk ke bagian interiornya. Di interior sendiri, ini kalau saya lihat setiap ruangannya kayaknya punya motif keramik yang beda-beda, teman-teman. Tuh, di bagian interiornya juga ini beda lagi ya motifnya. Ini kalau dilihat panjang dari ruang tamu ini sekitar 4 meter ya. Panjangnya 4 meter kali 3 meteran, teman-teman. Jadi ruang tamu ini juga menurut saya cukup ideal ya untuk rumah seukuran ini. Dan untuk rumah ini juga mempunyai 2 kamar tidur, teman-teman. Nah, ini untuk tampilan ketika saya shoot dari arah belakang, dari arah dapur ke depan, teman-teman. Ini cukup oke ya. Dan permainan plafon PVC-nya juga ada di bagian interior dari ruang tengah ini, teman-teman. Tuh, keren banget kan? Bisa jadi inspiratif nih, ya kan? Teman-teman yang ingin bangun rumah, teman-teman yang ingin bikin rumah, silakan dicontoh. Nah, untuk bagian tembok dari interior rumah ini hanya biasa dicat
warna kuning seperti ini, bikin rumahnya jadi cerah, jadi kerasa lebih adem, lebih homey aja teman-teman. Oke, lanjut kita akan melihat ke area. Oh iya, di ruang tamu ini juga dibikin ataupun dikasih sebuah dipan seperti ini ya, lemari untuk TV seperti ini. Ini cukup gede teman-teman. Oke lah, bisa juga dibikin sekat. Dan juga ada beberapa rumah yang jadi dari ruang tamu itu ngelos ke arah dapur. Tapi itu sih selera lah. Ada yang suka dapurnya kelihatan, ada yang nggak, ada juga yang nggak suka di bagian dapur yang nggak kelihatan. Ini juga pemasangannya, keramiknya harus pas ya, biar motifnya ketemu. Kalau masangnya nggak pas ya nggak akan ketemu motif seperti ini teman-teman, ya kan. Kita lanjut bergeser ke area yang lain, yaitu area kamar. Di kamarnya sendiri punya dua kamar. Kamar yang pertama dia ukurannya 3x3, kamar yang kedua 2,75. Dan untuk kamarnya di bagian pintunya juga sudah diganti teman-teman. Tuh, pintunya kalau bahannya saya lihat ini kayu atau apa gitu. Pintunya keren banget ya. Untuk kamar utama ini punya ukuran 3x3, dikasih kasur dan juga keranjang seperti itu. Ukuran berapa nih teman-teman? Ukuran, ada yang tahu? 1,8 kali 2 meteran ini kalau nggak salah. Di bagian atas, bagian plafon juga dibikin drop ceiling seperti ini, pakai plafon model PVC. Kalau misalkan teman-teman tanya, Mas, budget renovasi rumah seperti ini kira-kira berapa? Kalau saya prediksi sih mungkin nih, menurut saya sih di atas 50 juta sini teman-teman. Soalnya bahan-bahannya itu materialnya bagus-bagus banget. Bisa jadi 70 juta, bisa jadi 80 juta. Ini kayaknya banyak pokoknya budgetnya. Karena bagus banget sih rumahnya, interiornya. Jadi walaupun rumah compact, walaupun rumah ukurannya nggak terlalu besar, tapi kalau direnovasi, ditata bersih, bagus seperti ini akan bikin nyaman tentunya untuk kita menempatin rumah seperti ini. Oke, ini adalah kamar anaknya. Kamar anaknya punya ukuran lebar 3 meter, panjangnya 2,75 meter. Kenapa saya tahu? Karena ukuran rumah ini sama kayak rumah saya teman-teman. Cuma model atau layoutnya nanti dibikin beda seperti ini. Oke, untuk ukuran kamar seperti ini dibikin, dikasih kasur single dan juga ini udah sangat cukup ya, lemari model biasa seperti itu. Dan untuk plafonnya model PVC-nya itu kayak yang sama di kamar yang utama tadi. Ini kameranya agak goyang-goyang, saya juga nggak tahu teman-teman. Ini shoot saya videoin pakai HP. Mungkin karena HP saya panas jadi agak goyang-goyang, ini stabilizernya jadi mati ya. Nanti next video akan coba pakai kamera lagi deh. Oke, lanjut dari kamar kita bergeser ke area yang belakang, tempat dapur, cuci dan jemur dan lain sebagainya. Kita masuk ke bagian arah belakang. Namun di sebelah sebelum masuk ke belakang kita ada lihat ada semacam hiasan bunga dan juga ada tempat buat minum-minum seperti ini teman-teman ya. Kita geser ke area yang ini. Tadi untuk bagian carport punya ukuran panjang 4, ruang tengah panjang 4, berarti area ini adalah panjang 2 teman-teman. Oke, panjang untuk dapur ini 2 meter dan untuk lebarnya dia 3 meter. Dapurnya model dapur satu ini aja, satu sisi aja teman-teman. Biasanya dapur itu dibikin letter L, tapi karena di sebelah kirinya ada tempat untuk rak-rak piring, jadi model dapur seperti ini sudah sangat bagus. Kompornya sendiri sudah pakai kompor tanam, ada zinc dan juga ada apa tuh, water heater ya itu ya teman-teman ya, atau salah? Silakan tulis di kolom komentar. Untuk motif dari keramik dapurnya juga berani banget, keren banget teman-teman. Dan yang paling penting untuk bagian dapur ini yaitu pencahayaan dan juga sirkulasi udara. Karena ukurannya nggak terlalu lebar, juga harus memaksimalkan cahaya yang masuk di sini teman-teman. Jadi biar kalau misalkan siang hari itu teman-teman nggak usah nyalain lampu, otomatis kan bisa hemat listrik kan. Untuk di bagian sebelah kanan ada kamar mandi dan juga ada tempat untuk mencuci teman-teman. Nah di bagian atasnya sendiri kita bisa melihat untuk sirkulasi udara dikasih exhaust fan dan juga untuk bagian atap di plafon dikasih lubang transparan itu ini ya, genteng transparan seperti itu teman-teman.
Oke, kita geser ke area yang lainnya. Area ini adalah area untuk mencuci dan itu adalah kamar mandinya. Di video ini saya lupa memvideoin kamar mandinya, tapi ukurannya cukup teman-teman, lebar sekitar 1,5 meter kali sekitar sini 2 meteran. Nah, ini juga untuk mencuci cucian ya. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa like dan subscribe. Ditunggu video-video berikutnya dari channel kami, channel Rumah Habi, membahas inspirasi rumah idaman. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.